Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastika Aulia, NIM 1802354201026. Mahasiswi jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andi Gema Palopo. Kuliah Koperasi dan Kemitraan Pertanian yang dibawakan oleh Dr. Idawati SPMSI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah koperasi dan koperasi pertanian serta apa peranan koperasi bagi pertanian. Kenal sebagai Bapak Koperasi di Indonesia. Tapi koperasi diperkenalkan di Indonesia jauh sebelum itu, yaitu pada tahun 1886 oleh Patin Radi Aryo Wirya Atmaja. Di masa itu, beliau ingin menolong rakyat dari sisapan melalui koperasi. Dengan bantuan asisten Presiden Purwokerto, mendirikan Hoopers Export Bank, yang saat ini BRI, Bank Rakyat Indonesia. Pada 7 April 1915, pemerintah Belanda mengeluarkan koperasi De Wet nomor 431 yang menyebabkan rakyat tidak bisa mendirikan koperasi karena 1. Mendirikan koperasi harus mendapatkan izin dari Gubernur Jenderal. 2. Akta yang dibuat dengan perantaran notaris dan dalam bahasa Belanda. 3. Anggota material sebesar 50 gulden. 4. Hak tanah harus menurut hukum Eropa. 5. Harus diumumkan di Javase Sekuren yang biasanya juga tinggi. Pada tahun 1927, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Koperasi Nomor 91 yang lebih ringan dari peraturan pemerintah Belanda. Isinya yaitu tidak perlu notaris, cukup didaftarkan pada penasihat urusan kredit rakyat dan koperasi serta dapat ditulis dalam bahasa daerah. 2. Ongkos material 3 gulden. 3. Hak tanah dapat menurut hukum adat. 4. Berlaku untuk Indonesia yang asli, yang mempunyai hak badan hukum secara adat. Pada masa penjajah Jepang, koperasi mengalami nasib yang ternyata jauh lebih buruk. Kantor pusat jawatan koperasi diganti oleh pemerintah Jepang menjadi Shomen Koami Shōjōmonsho, dan kantor daerah diganti menjadi Shomi Komai Sodanyo. Dan kata lain, dalam masa penjajahan Jepang, koperasi Indonesia dapat dikatakan mati. Pada tahun 1947, pemerintah Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kongres ini menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu 1. Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI. 2. Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi. 3. Menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Kemudian lahir juga Kongres yang kedua di Bandung pada tanggal 12 Juli 1953. Hasilnya adalah 1. Mengganti SOKRI dengan Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin. 2. Salah satu mata pelajaran sekolah. 3. Mengangkat Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. 4. Segera dibuat Undang-Undang Koperasi yang baru. Itu koperasi pertanian. Apa itu koperasi pertanian? Koperasi pertanian adalah organisasi ekonomi pertanian berwatak sosial beranggotakan orang atau badan usaha hukum yang berdasarkan asas kekeluargaan, di mana koperasi tani merupakan sesuai dengan semangat jiwa gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi pertanian meliputi: yang pertama, koperasi pemasaran hasil pertanian. Yang kedua, koperasi kredit pertanian. Yang ketiga, koperasi pembelian bersama. Yang keempat, koperasi asuransi. Yang kelima, koperasi jasa. Yang keenam yaitu koperasi kooperatif.
Koperasi Indonesia sebagai alat democratization ekonomi nasional berarti bahwa koperasi-koperasi harus memegang peranan aktif untuk mewujudkan tercapainya kesejahteraan hidup masyarakat, terutama masyarakat yang perekonomiannya lemah yang disinari sebagai pusat yang berada di pedesaan. Oleh karena itu, ada beberapa fungsi dan peran koperasi pertanian bagi masyarakat, di antara lain yang pertama, pengkreditan untuk keperluan koproduksi. Yang kedua, penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi di sarana sebelum dan sesudah panen, sarana untuk keperluan industri. Yang ketiga yaitu pengolahan dan pemasaran hasil produksi atau industri dari para anggota koperasi. Yang keempat adalah kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan, dan sebagainya. Sebagai urat nadi perekonomian, koperasi pertanian dan koperasi pada umumnya selalu bertindak untuk melindungi mereka atau petani atau produsen yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasi, sehingga koperasi pertanian akan bermanfaat bagi petani, antara lain yang pertama, pemasaran hasil produksi para anggota dengan harga jual yang lebih tinggi atau lebih stabil. Kedua, penyediaan input untuk barang anggota dengan harga pembeli yang lebih rendah atau lebih stabil. Yang terakhir yaitu pengadaan kebutuhan konsumen dengan harga yang lebih murah dan stabil. Adanya koperasi pertanian ini dapat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh para petani pada saat ini. Dengan bergabungnya petani dalam koperasi pertanian dapat membawa suasana baru bagi para petani untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih sejahtera dan terarah. Adapun peran dari koperasi pertanian sendiri yaitu sebagai wadah aspirasi para petani dan berperan penting dalam meningkatkan kepedulian sosial, kesejahteraan para anggotanya, dan mendapatkan situasi win-win situation yang memungkinkan untuk mengendalikan dan mempertahankan produk para petani sambil menghasilkan pendapatan tambahan. Peran generasi milenial dalam kemajuan koperasi. Yang pertama, ikut partisipasi dalam segala hal demi kemajuan koperasi. Yang kedua, memajukan koperasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Tadi video tentang mengenai koperasi pertanian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.